Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Verlina Lahiwu, dalam channel YouTube khotbah saya ini. Saya pendeta jemaat di Gemim Getsemani Madidir, Kota Bitung. Saya sangat senang boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudara lewat media YouTube ini. Biar media YouTube ini boleh memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saat ini saya akan men-share kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-25, yaitu bacaan gereja Masehi Injili di Minahasa dari tanggal 28 Agustus sampai 3 September 2022. Namun saudara-saudara, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di saat ini kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu karena Engkau terus memberkati kehidupan kami. Kami merasakan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna, sehingga sampai hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Bahkan saat ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati dan menuntun kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Mari saudara-saudara kita membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama dari Ibrani pasal 13. Kita baca mulai ayat 17 sampai ayatnya yang ke-25. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, kuat, enjoy, dan tetap bersuka cita menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kita semua. Bapak Ibu Saudara, tema yang diangkat oleh gereja kita, yaitu Gereja Masehi Injili di Minahasa, berkaitan dengan bacaan ini adalah nasihat dan doa untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya bahwa nasihat dan doa adalah dua hal yang saling berkaitan, yang tidak bisa dipisahkan. Saat kita menasihati, kita juga harus turut mendoakan. Namun terkadang saudara, kita hanya tahu menasihati, tidak turut mendoakan. Padahal mendoakan setelah menasihati itu adalah suatu hal yang luar biasa. Ada berapa banyak di antara kita, para orang tua misalkan saudara-saudara ya, yang setelah memberi nasihat langsung turut mendoakan anak-anak kita. Ada berapa banyak orang tua di masa kini yang masih menasihati anak-anaknya, yang masih mendoakan anak-anaknya. Ataukah ada banyak orang tua yang mulai sibuk dan tidak peduli lagi dengan kehidupan anak-anak yang ada. Saudara yang diberkati Tuhan, doa itu penting.
Tapi nasihat juga penting di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena di dalam nasihat ada ajaran. Dorang mau tahu bagaimana sesuatu yang baik kalau kita tidak mengajarkan. Sehingga dalam kitab Ulangan dikatakan ajar berulang-ulang. Memberikan nasihat, karena dalam nasihat ada ajaran yang harus diberikan, saudara-saudara. Bacaan ini juga berisi nasihat bagi orang-orang Kristen Yahudi yang pada saat itu mengalami tekanan, mengalami penindasan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Sehingga saudara-saudara, dalam keadaan yang demikian, mereka mau meninggalkan iman mereka kepada Tuhan Yesus dan mereka mau kembali kepada agama nenek moyang mereka. Sehingga dalam surat ini penulis memberikan nasihat kepada orang-orang Kristen pada saat itu supaya mereka jangan meninggalkan iman mereka kepada Tuhan, supaya mereka jangan murtad. Sekalipun dalam sengsara, sekalipun dalam tekanan, sekalipun dalam penderitaan, namun mereka harus tak berpegang teguh pada iman yang dimiliki oleh orang-orang Kristen pada saat itu. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari di sini kita melihat apa yang dinasihati oleh penulis dalam pembacaan yang kita baca di saat ini, yaitu dari ayat 17 sampai ayatnya yang ke-25. Saudara, dikatakan di ayat 17, nasihatnya adalah taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Jadi saudara, penulis di sini memberikan nasihat, taatilah pemimpinmu, tunduklah kepada mereka, ya. Karena pemimpin ini dikatakan berjaga-jaga atas jiwamu. Dan dikatakan selanjutnya, mereka ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Kalau di ayat 7 saudara-saudara, pemimpin ini menunjuk pada mereka yang menyampaikan firman Allah. Di sini berarti mereka adalah pemimpin jemaat, ya. Dikatakan di ayat 7, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah air hidup mereka dan contohlah iman mereka. Mereka dinasihati saudara supaya taat, ya, supaya mereka tunduk. Sehingga mungkin jadi pertanyaan bagi kita, apakah ini hanya sekedar nasihat tambahan dalam penulisan surat tersebut, ataukah ada yang mulai tidak mengindahkan para pemimpin jemaat pada saat itu, saudara-saudara? Sehingga dapat kita lihat di sini, ya, di ayat 17 dan ayat 7, di sini memberi informasi kepada kita, saudara-saudara, bahwa di sini dorang mulai tidak mengindahkan atau mulai nyak dengar, ya, dorang semua tinggalkan iman akibat penindasan, tekanan sebagai orang Kristen. Makanya di ayat 7 tadi saya sudah bacakan bahwa ingatlah pemimpin-pemimpinmu, dan dikatakan bahwa perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini penulis mau memperlihatkan kepada para pengikut Kristus pada saat itu, agar supaya melihat para pemimpin bahwa mereka tetap teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus, sekalipun mereka harus mati, saudara, karena Injil yang diberitakan. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang pertama ini mengingatkan dan mengajar kepada kita agar supaya siapapun pemimpin kita, kita harus mentaati, kita harus tunduk kepada pemimpin. Ini nasihat penulis yang pertama, saudara. Mungkin ada statement yang mengatakan, pemimpin yang bagaimana dulu pendeta, kong torang mau taat. Nah, makanya saudara yang diberkati Tuhan, kalau jadi pemimpin, mesti jadi pemimpin yang bagus, ya. Kalau menjadi pemimpin harus menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, menjadi pemimpin yang baik.
Sehingga pun ketika dalam kepemimpinan yang ada, benar-benar menjadi berkat bagi yang dipimpin. Amin, saudara-saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa jabatan kepemimpinan itu adalah sebuah anugerah. Siapapun kita pada saat ini, kita semua adalah seorang pemimpin. Amin. Ya, kalau orang berkaca, saudara lihat siapa di kaca itu. Kalau orang bercermin, ya, siapa yang ada dalam cermin? Torang sendiri, ya. Toranglah pemimpin itu, saudara. Minimal torang mampu memimpin torang pe diri sendiri, ya. Sehingga orang kalau dalam kehidupan yang ada mampu memimpin kehidupannya, pasti juga dia akan menghargai setiap hal yang dipercayakan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tadi saya katakan bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah anugerah. Dan anugerah itu akan membawa seorang pemimpin untuk bertanggung jawab. Karena ada juga pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Kasih biar DP domba-domba, ya, domba memakan nyanda nyak pusing, domba sakit yang nyanda nyak peduli, saudara. Ini tipikal pemimpin yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, yang tidak menyadari bahwa posisi kepemimpinan itu hanya sebuah anugerah. Sehingga ketika kepemimpinan adalah anugerah, maka harus jalani anugerah itu dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena seorang pemimpin yang mengerti tanggung jawabnya, dia tidak akan seenaknya menggunakan kepemimpinannya, saudara-saudara. Ya, jangan mentang-mentang kita pemimpin, kong semau gue, ya. Mana-mana pak kita memutuskan A, ngoni sama musiko. Kita memutuskan B, ngoni sama musiko, saudara. Ini pemimpin yang arogan, ya. Mana-mana pak kita semau gue. Kendati pun itu menyakiti orang lain. Menjadi pemimpin yang kelihatan sangat otoriter, sehingga ditakuti bukan disegani. Seharusnya seorang pemimpin itu disegani bukan ditakuti, saudara. Ya, karena kalau disegani itu luar biasa. Seorang pemimpin itu harus punya otoritas, berotoritas bukan berotoriter. Karena kalau otoriter itu ditakuti, tapi otoritas itu disegani, saudara. Sehingga ini penting bagi kita semua dalam kehidupan yang kita jalani, ya. Ketika kita mendapat kepercayaan dalam posisi sebagai seorang pemimpin, maka kita tidak perlu jadi singa untuk ditakuti, saudara. Tapi sebagai pemimpin, kita harus berkarakter, memiliki karakter ilahi di tengah-tengah kehidupan kita. Karena saudara yang diberkati Tuhan, leadership not is position, but character. Karena kepemimpinan ini bukan persoalan jabatan, bukan persoalan posisi, tapi kepemimpinan adalah bicara karakter seseorang. Karena yang akan membuat seseorang bertahan saat ia ada di puncak adalah karakter. Makanya penting bagi seorang pemimpin untuk memiliki karakter Kristus, memiliki karakter ilahi, sehingga kepemimpinan ini bukan bicara posisi jabatan yang ada, tapi bicara karakter, saudara-saudara. Mengapa saya katakan ini? Karena jabatan tidak selamanya menjadikan engkau terhormat, tapi ketika menjadi pemimpin yang berkarakter, selamanya engkau akan dihormati. Amin, saudara-saudara. Sehingga dalam kehidupan yang kita jalani, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk mentaati seorang pemimpin, ya. Tadi saya katakan, pemimpin itu kita, minimal kita mampu memimpin diri kita sendiri. Tapi dalam lingkup pelayanan kita punya pemimpin, saudara. Dalam lingkup kolom kita punya pemimpin. Dalam lingkup jemaat kita punya pemimpin. Di rayon ada pemimpin, ya. Dalam pemerintahan ada pemimpin.
Sehingga firman Tuhan ingatkan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Biar sebagai seorang pemimpin benar-benar menjadi pemimpin yang melayani. Pemimpin yang melayani dan pelayan yang memimpin. Luar biasa saudara. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, taati itu pemimpin. Ya, kalau orang kasih nasihat, dengar. Mar ada lesto, kalau jaga dengar nasihat saudara, nyala jaga iko, ya, mostel melawang. Ini berarti tidak melakukan ketaatan kepada seorang pemimpin, ya. Contoh misalkan, ya, penatua so bilang, torang masuk gereja jam 9 pagi sekaligus torang mau isi puji-pujian, ya, mau menyanyi, ya. Asito masih ada orang yang nyandak padengar saudara. Pas di gereja kamari menyanyi cuma 5 orang. Intau tuh lain di mana? Ya, diberikan arahan nasihat supaya sama-sama. Tapi ada letu kumabal, ada letu pamalawang saudara-saudara, ya. Diaken so bilang, anggota jamaat rajin pergi ibadah. Di kolom, di bipra, ya, di gereja. Masih ada letu jaga kumabal, ya. Pamalawang nyana mau hadir di ibadah saudara-saudara. Ni mau pusing dengan persekutuan. Acu tak acu dengan ibadah, ya. Ibadah kolom, ibadah kom bapa, kom ibu, acu tak acu saudara-saudara. Mar serta saki cepat sekali meminta dana sehat padiakin. Ini yang jadi persoalan saudara-saudara. Sehingga hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, saat kita mendengar nasihat, menerima nasihat itu dalam kehidupan kita, jangan kau punya telinga yang kabal, jangan kau punya telinga yang mau dengar nasihat saudara. Makanya ayat 22 dikatakan begini, dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati. Makanya orang kalau terima nasihat itu mesti rela hati saudara. Menerima nasihat dengan kerelaan hati. Apa itu rela hati? Terima dengan senang hati, bersedia hati, ikhlas hati saudara. Ya. Makanya Amsal 19 ayat 20 bilang begini, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ternyata saudara-saudara, penting kita menerima nasihat. Karena nasihat akan membuat kita menjadi bijak. Orang bijak ketika dinasihati akan menjadi lebih bijak. Mar orang kalau komabal, pamalawang, ni mau padengar, ketika dinasihati mau marah saudara. Bahkan mau benci. Ini yang jadi persoalan saudara. Makanya tantangan zaman ini, ada banyak anak-anak yang tidak mau dinasihati. Kalau kasih nasihat, dorang sok tahu, ya, sok jago saudara. Kalau orang tua bilang, sekolah baik-baik, belajar baik-baik, dorang ni mau dengar saudara. Paling dorang bilang, sudah kok mak, sok tahu, sudah ulang-ulang. Serta itu saudara, pi sekolah bukan pi belajar, mar apa bolos. Akhirnya orang tua dapat panggil menghadap di sekolah. Pi sekolah bukan sekolah baik-baik, mar apa, pergi bakalai, ya. Pada masa ini bukan sedikit anak-anak sekolah jaga bakalai, saudara. Ini yang jadi persoalan karena apa? Tidak mau dengar nasihat, tidak mau menerima nasihat. Ini yang jadi persoalan di masa ini. Sehingga firman Tuhan mengingatkan, kalau kita dinasihati, apalagi dinasihati oleh pemimpin. Dalam keluarga ada pemimpin saudara, kepala keluarga, orang tua. Ketika dinasihati, ya, anak-anak itu ketika dinasihati harus terima dengan rela hati. Ini yang diingatkan oleh firman Tuhan. Karena kalau nyanak terima dengan rela hati, ini yang jadi soal, ya. Orang kalau sombong, dia nyak rela dinasihati saudara. Orang angkuh ketika dinasihati dia marah. Makanya butuh kerelaan hati untuk terima nasihat.
Torang harus belajar melatih hati kita untuk terima nasihat. Kalau so salah dan dinasihati, akui jo, bukan mau marah saudara. Ya, makanya orang kalau so salah dan ketika dia terima teguran, terima nasihat, dia mau marah saudara. Dia mau benci. Ini orang model orang begini, ini orang angku, ya, orang sombong. Makanya orang sombong susah dengar nasihat. Tapi orang yang rendah hati, dia akan terima nasihat saudara. Kadang suami istri juga tidak rela saat dinasihati. Merasa diri paling benar, sehingga tidak terima nasihat. Nah ini tadi kita bilang tuh sombong. Ya, kadang-kadang kekacauan terjadi karena apa? Hati yang tidak mau rela menerima nasihat. Ketika suami menasihati istri, kadang istri merasa paling benar. Begitu juga sebaliknya saudara. Ketika istri menasihati suami, suami juga merasa diri paling benar, sehingga tidak mau dinasihati. Padahal nasihat itu penting. Kalau orang rendah hati pasti orang dengar nasihat. Karena yang namanya nasihat itu pasti baik, muatannya positif saudara. Sehingga ini mengingatkan kepada kita semua. Sedang raja-raja pada zaman dulu ini ada penasehat dorang saudara. Ya, karena mereka butuh nasihat. Jangan sampai dorang salah ambil keputusan. Jangan sampai dorang salah jalan saudara. Kita lihat ya, Raja Salomo, Raja Daud, dorang punya penasehat saudara-saudara yang menasehati mereka. Karena nasihat itu sebagai kontrol, ya, sebagai alat kontrol untuk mengontrol kita supaya tetap ada di jalan yang benar. Sehingga jangan alergi dengan nasihat. Siapapun kita, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, ya, kita jangan alergi dengan nasihat. Karena nasihat itu adalah alat kontrol untuk mengontrol kita supaya ada di jalan yang benar. Amin saudara-saudara. Tadi kita bilang sedang raja butuh nasihat, apalagi torang, ya. Jangan karena sok terlalu pandai, sok pintar, sok jago, sok hebat, dan tidak perlu ada nasihat saudara. Ya, ini mengingatkan kepada kita supaya dalam kehidupan yang kita jalani, ketika kita menerima nasihat, lakukan itu. Jangan sampai sama dengan Raja Rehabeam saudara, anak dari Raja Salomo. Ya, cikal bakal terjadinya perpecahan kerajaan Israel dari sini. Karena apa? Rehabeam itu tidak mendengar nasihat dari tua-tua, di mana tua-tua ini mendampingi Raja Salomo pada saat Raja Salomo menjadi raja. Mereka memberikan nasihat, ya. Tapi waktu Rehabeam menjadi raja, dia tidak dengar ini nasihat para tua-tua ini. Dia tidak dengar saudara, dia mengabaikan nasihat itu. Sehingga dampaknya rakyat saat itu marah kepada Raja Rehabeam. Orang Israel marah. Sehingga dari situlah mereka memberontak kepada Raja Rehabeam. Dorangnya dengar saudara. Kalau orang baca dalam kitab Raja-Raja dan juga 2 Tawarik, ada saudara-saudara mencatat ini, kisah ini. Ya, sehingga dampaknya kerajaan Israel itu pecah. Ya, 10 bangsa mengikuti Yerobeam dan 2 bangsa mengikuti Rehabeam. Ini yang terjadi saudara, ya. Makanya kalau kita diberikan nasihat, jangan kita abaikan. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita tidak mendengar nasihat, dampaknya besar, bahkan bisa berakibat fatal. Makanya kalau orang diberikan nasihat, terima dengan rela hati. Amin saudara-saudara. Kok ada yang bilang kalau nasihat fasik, dan jangan Yang namanya fasik berarti tidak baik saudara, ya. Namun saya percaya yang namanya nasihat tadi saya katakan, itu adalah sesuatu yang baik. Muatannya positif. Sesuatu yang membangun. Karena dalam nasihat ada ajaran saudara. Kalau fasik itu bukan nasihat, tapi itu adalah racun yang mematikan. Sehingga ketika kita dengarkan firman ini, mari kita punya hati yang rela ketika diberikan nasihat. Karena ketika kita menerima nasihat, kita akan menjadi semakin bijak dalam kehidupan yang kita jalani. Anak-anak muda, anak-anak yang ketika diberikan nasihat oleh orang tua, dengar. Karena orang tua lebih dulu punya banyak pengalaman. Semoga ini memberkati kita semua. Namun selanjutnya firman Tuhan menasihati kita. Di ayat 18 dikatakan, berdoalah terus untuk kami,
Sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Yang kedua, saudara, firman Tuhan memberikan pesan bagi kita, berdoalah. Di sini dikatakan berdoalah terus untuk kami. Ada nasihat, ada doa. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, di sini firman Tuhan ingatkan bukan hanya saling menasihati, tetapi juga saling mendoakan. Ya, dalam persekutuan, pelayanan, persekutuan keluarga, persekutuan jemaat, itu akan kuat ketika saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena saya percaya bahwa doa selain nafas hidup, doa juga adalah kekuatan dalam kehidupan orang percaya. Amin, saudara-saudara. Bukan doi ja bikin orang kuat, saudara. Ya, kadang orang kalau sunyak doi, ini juga tidak bisa dipungkiri ya. Kalau sunyak doi, saudara, kadang jalome. Bahkan saudara bisa sakit orang kalau nyak doi. Ya, lihat dia kalau dia lele ingus, sakit sudah sunyak doi itu, saudara. Ya. Ada orang bisa pura-pura sakit karena nyak doi, saudara. Malco kasih ke sana doi 2 juta, paling langsung baik itu. Sehingga hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, bukan doi yang memberikan kekuatan bagi kita, tetapi saat kita hidup dalam doa, doa menjadikan kekuatan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Makanya orang kalau sejarang berdoa, sudah lome, saudara. Lemah itu iman kalau sudah jarang berdoa. Sehingga saat ada pergumulan, nyak mampu hadapi. Karena apa? Jarang berdoa. Bahkan tidak pernah berdoa. Kalau ada masalah dalam kehidupan, ya, badai pergumulan yang ada, nyak sanggup jalani. Karena apa? Meninggalkan kehidupan doa. Padahal kehidupan doa itu begitu penting dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Padahal berdoa itu sederhana, saudara. Ya, orang kunci pintu jo, saudara. Dalam kamar orang berdoa, lipat tangan, ya. Sampai guru-guru sekolah minggu dia bilang, lipat tangan, tutup mata. Tergantung bagaimana ekspresi kita dalam berdoa, saudara. Bukan persoalan teknisnya, tapi bagaimana hati kita mau mengungkapkan segala permohonan doa kita kepada Tuhan. Berdoa itu sederhana. Tapi saudara yang diberkati Tuhan, sesederhana itu pun asito, ada banyak orang yang malas berdoa. Sehingga ketika malas berdoa, iman jadi lemah. Waktu datang masalahnya mampu hadapi, stres, depresi, bahkan gila, saudara-saudara. Karena apa? Kehidupan doa ditinggalkan. Ini yang mengingatkan kepada kita semua di saat ini. Sehingga orang Kristen jangan jadi orang Kristen yang malas berdoa. Karena orang Kristen yang malas berdoa adalah orang Kristen yang sama dengan berjalan tanpa arah. Karena saat orang berdoa, orang akan tahu apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kita berdoa, saudara, kita akan tahu peka dengan suara Tuhan. Apa yang mau Tuhan, apa yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, saudara. Makanya jangan tinggalkan kehidupan doa kita kepada Tuhan. Ya. Orang yang jarang berdoa, malas berdoa, saudara tidak tahu harus lakukan apa. Karena tidak pernah didoakan. Makanya ada statement yang bilang begini. Ya, doakan apa yang engkau kerjakan dan kerjakan apa yang engkau doakan. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Penulis katakan, berdoalah untuk kami. Untuk para pemimpin yang ada. Sehingga ini diingatkan bagi kita sebagai anggota, ya. Orang jangan cuma tahu didoakan oleh pendeta, guru agama, penatua, diaken, ya, pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Tapi yang jadi pertanyaan menantang kita, pernahkah kita mendoakan mereka, para pemimpin kita, saudara? Baik pemimpin di gereja, pemimpin di pemerintahan, pernahkah kita mendoakan mereka dalam hari-hari doa yang kita panjatkan kepada Tuhan? Jangan orang hanya menuntut didoakan, tapi orang tidak pernah mendoakan pemimpin kita, saudara. Ya, makanya kehidupan yang saling mendoakan ini begitu penting, diingatkan oleh penulis saat ini. Sehingga sebagai anggota jemaat,
Kita harus saling mendoakan. Jangan pas pendetanya datang berdoa meraju, saudara. Ya, iya, pendeta bertugas berdoa, tapi tugas kita bersama itu orang Kristen berdoa, saling mendoakan. Ya, doakan tuh pendeta, doakan pelayan khusus yang ada. Mau berdoa bagaimana kalau satu hari di muka televisi, saudara, bauni film, nyak berhenti-berhenti. Mau berdoa bagaimana kalau satu hari kurang mengada HP. Ya, kehidupan kita terlalu banyak menghabiskan waktu di HP, saudara, bukan dalam doa kita kepada Tuhan. Sehingga kadang-kadang kita tidak tahu mana ini jalan Tuhan dan mana jalan buntu, saudara, ya. Kalau kehidupan kita hidup dalam Tuhan, dalam doa kepada Tuhan, maka kita akan tahu mana jalan Tuhan yang Tuhan tunjukkan di tengah-tengah kehidupan kita. Orang tua yang ada di rumah, saya mau katakan bahwa nasihat itu penting, tetapi juga jangan cuma nasihat, doakan anak-anak kita. Jangan cuma jago kasih nasihat tapi tidak pernah mendoakan mereka, saudara. Karena akan terjadi sesuatu yang luar biasa ketika dalam nasihat disertai dengan doa oleh orang tua. Karena kalau nasihat tidak mengubah kehidupan anak-anak kita, maka doa bisa mengubah kehidupan anak-anak kita. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, jangan anggap enteng doa. Karena firman Tuhan berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau akhir-akhir ini kita mengalami masalah pergumulan, berdoa. Kalau akhir-akhir ini hidupmu terasa berat, berdoa, saudara. Kalau engkau mulai bimbang, khawatir dengan pergumulan hidup yang dijalani, berdoa. Jangan tinggalkan kehidupan doamu. Doakan apa yang kau alami. Pergumulan yang kau jalani, doakan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Sehingga kehidupan sebagai orang percaya, biarlah menjadi sebuah kehidupan yang terus berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, ada nasihat, ada doa. Nasihat dan doa ini harus berjalan beriringan supaya terjadi sesuatu yang luar biasa. Semua dilakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Seperti tema yang diangkat adalah nasihat dan doa untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena setiap nasihat, setiap doa yang kita kerjakan, semua semata-mata untuk apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Semoga firman ini memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Firman-Mu sungguh memberkati kami. Biarlah apapun yang menyentuh hati kami, benar-benar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, berkati semua para pendengar, para viewer yang menyaksikan khotbah video ini. Tuhan berkati kehidupan mereka semua. Biar senantiasa mereka dapat melakukan apa yang menjadi tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu dapat mereka kerjakan dalam kehidupan yang mereka jalani. Berkat-berkat Tuhan juga menyertai kehidupan mereka semua. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa dan syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah kita sudah ikuti bersama video khotbah ini. Dan ketika saudara-saudara merasa diberkati, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, tulis komentar positif. Dan saat subscribe jangan lupa tekan tombol lonceng dan juga bagikan video ini sehingga ada banyak orang diberkati oleh Tuhan. Demikianlah saudara-saudara, sampai jumpa kembali. Saya Pendeta Feralina Lahiwu mohon pamit. Shalom, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati.